Raf! Rafael nggak boleh tahu kalau Elsa di mobil. Semua bisa kacau. Kenapa? Raf! Lo lihat sendiri kan? Gue bilang Elsa nggak di sini. Kenapa lo nggak percaya banget sama gue? Elsa kemana ya? Kenapa tiba-tiba dia nggak ada di mobil? Apa dia kabur lagi? Sorry Rick, gue cuma khawatir aja. Karena seseorang yang buta karena cinta, dia pasti bakal ngelakuin apapun demi pujaan hatinya. Dan itu bahaya banget buat lo. Apalagi ketemu cewek seperti Elsa. Tapi kenyataannya apa? Elsa nggak di sini kan? Oke, gue minta maaf sama lo. Lo udah lihat sendiri kan? Ini sekarang lo cabut dari sini. Mau pergi dari sini soalnya. Yaudah, gue balik ya. Hati-hati lo. Sa, lo gak apa-apa kan? Untung tadi Rafael gak ngeliat lo. Ada yang sakit gak, Sa? Gue gak apa-apa kok. Tapi kok Rafael bisa kenal sama lo? Lo gak tahu ya? Rafael sepupu gue, Sa. Hah, sepupu? Kok gue baru tahu sih? Terus dia ngapain kesini? Dia pasti disuruh sama Mbak Andin ya? Dia curiga ya? Kayaknya dia bukan disuruh si Andin sih. Emang dia curiga aja. Untung tadi lo sempat keluar dari mobil. Yaudah sekarang kita pergi ya. Di sini udah gak aman, Sa. Pelan-pelan, Sa. Kamu mikirin apa, no? Hah? Andin, Ma. Mikirin aku. Mama. Papa. Keluarga kita, Ma.
Keluarga kita udah benar-benar sangat bersalah sama Andin. Dulu kita lebih percaya sama Elsa dan membiarkan Andin di penjara bertahun-tahun, Ma. Padahal Andin bukan pelakunya. Dan bodohnya, aku malah menikahi Elsa, Ma. Ada ya orang yang seegois itu tega ngebunuh orang hanya untuk mendapatkan kepentingannya sendiri. No, kamu benar, No. Elsa itu udah sangat-sangat keterlaluan, No. Biarpun Mama khawatir sama bayi di kandungannya, tapi Elsa itu udah kelewat batas. Udah, Nino. Kalau memang dia benar-benar udah ngebunuh laki-laki itu, dia udah selingkuh dari kamu, kamu harus tinggalin dia. Kamu harus ceraikan dia, Nino. Nino! Andin, tolong kamu tanda tangan surat-suratnya ya. Selamat pagi, Tante. Pagi, Elsa. Pagi, Om. Kamu pagi-pagi udah kesini? Maaf ya ganggu. Enggak. Iya, tadi aku habis masak. Ini aku datang ke sini mau kasih sarapan buat Nino karena ini masakan kesukaannya dia. Hebat kamu ya. Selain jadi model terkenal, kamu ternyata nggak sungkan-sungkan masuk dapur, masak sendiri lagi. Nino, kamu dimasakin loh masakan kesukaan kamu. No, Mama minta maaf ya sama kamu. Karena dulu itu Mama punya andil besar waktu kamu ambil keputusan. Ya Allah, maafin Mama ya. Waktu itu amarah Mama sangat besar ke Andin. Karena Mama kesel tahu kalau Andin itu udah selingkuh dan bunuh orang. Dan karena amarah itu Mama juga nggak pernah cari tahu soal masalah itu sebelumnya. No. Mama juga menyetujui kamu nikah sama Elsa. Karena Mama pikir Elsa itu yang paling tepat buat kamu. Mama pikir dia orang baik. Ternyata hatinya kotor. Maafin Mama ya, No. Mama salah, No. Enggak lah, Ma. Aku kan bukan anak kecil lagi. Semua keputusan yang aku ambil itu emang aku lakukan secara sadar. Seandainya waktu bisa berputar kembali ya, No. Pasti kamu bahagia sekarang, sayang. Ya Allah. Maafin Mama. Tapi sayangnya enggak kan, Ma. Waktu nggak bisa diputar lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menjalani konsekuensi yang sudah kita jalani sebelumnya dari semua keputusan yang kita ambil, Ma. Sa, tunggu sebentar ya. Gue mau ke minimarket dulu. Mau beli perban sama obat-obatan buat lo. Oke?
Untung ada Ricky yang mau bantu gue. Sampai mau beli perban dan obat buat luka gue. Sakit. Sabar ya, Nak. Bertahan ya, Nak. Bertahan demi Mama. Karena cuma kamu satu-satunya yang Mama punya. Mama akan jagain kamu. Astaga. Ini yang dibilang Ricky tadi. Siapa yang bikin selebaran ini? Kok sampai ada imbalan 100 juta? Apa jangan-jangan ini Al yang lakuin? Ini semua gara-gara Al. Hidup gue jadi hancur sekarang. Sakit. Aduh, sakit perut gue. Aduh, sakit banget perutnya. Gue udah beli obat-obatan, perban, sama roti buat lo. Rek perut gue. Kenapa, Sa? Perutnya sakit, Rick. Gue takut, Rick. Sa dengerin gue ya. Lo gak perlu stres gara-gara selebaran ini, Sa. Gue jamin, selama ada gue lo aman. Selama ada gue lo gak perlu takut sama apapun, Sa. Karena apapun yang terjadi, gue bakal selalu melindungi lo, Sa. Lo tenang ya, Sa. Sa, lo bawa obat kehamilan lo nggak? Gak bawa. Udah, nanti kita ke apotek ya. Iya, udah. Kita bakal pergi yang jauh, Sa. Dimana tempat itu hanya ada gue dan lo. Kita jalan sekarang ya. Andin udah tidur. Dia pasti kecapean. Saya pikir kamu udah tidur. Belum, Mas. Gak bisa tidur. Kenapa? Kepikiran sama Elsa aja. Dia kabar mau kemana ya? Dia mau lari sejauh mana? Lagi pula kenapa dia harus kabur ya? Kenapa dia gak mau nyerahin diri? Udah.
pikirin ini besok aja ya. Kita urus besok pagi. Sekarang istirahat. Saya juga udah minta tolong sama Angga untuk urus ini. Semoga aja besok ada titik terang ya. Mau ngapain? Mau coba telepon Elsa. Aku pengen nanya aja, Mas. Nanya apa? Dari mana? Atau enggak sekalian ngebantuin dia untuk buka pikiran dia. Harus dia tuh jangan kabur, dia harus bertanggung jawab. Suaranya handphonenya Elsa, Ma. Iya. Kayaknya dari dalam kamar kamu deh, No. Mungkin. No, coba kamu cari, No. Tapi bunyinya di mana ya? Itu dia, No. Andin nelfon. Angkat aja. Halo. Mas Dino? Kamu lagi sama Elsa? Atau jangan-jangan kamu yang sembunyiin Elsa ya? Jangan suson dulu. Tadi aku lagi di ruang tengah. Terus aku dengar ada suara handphone. Jadi aku cek di kamar. Ternyata aku cari-cari bener. Handphonenya Elsa tergeletak di lantai. Oh gitu. Mungkin karena dia panik makanya dia nggak bawa handphone kali. Oh ya, ada apa kamu telepon? Enggak, tadi aku pengen ngomong sama Elsa tapi karena kamu yang angkat nggak jadi ya. Ya, makasih. Kenapa? Handphonenya Elsa ternyata ketinggalan. Mungkin dia saking paniknya kali, Mas. Jadi dia nggak bawa handphone, mungkin dia juga nggak bawa dompet ataupun uang. Dan handphonenya ada di rumah, jadi Mas Nino yang angkat. Udah sekarang istirahat ya. Sekarang istirahat. Besok pagi kita coba ke rumah Nino ya. Coba tahu dari handphone Elsa, kita bisa tahu keberadaan Elsa. Ya? Yuk. Tidur ya. Gak biasanya Elsa nggak bawa handphone. Sepertinya tadi dia kaget terus diam-diam kabur, kelupaan bawa handphonenya, Ma. No, coba kamu cek handphonenya. Mungkin kita bisa tahu keberadaan dia. Orang terakhir yang telepon Elsa, Ricky. Ricky?